Nggak ngantuk bang? Ngantuk kenapa? Capek kali. Berapa ini kok udah ngantuk? Baru pulang kerja, jadi capek kali. Belum udah kerja sekarang. Udahlah. Kita tuh nganggur, maksudnya kita cari lowongan loker juga. Tapi uang masuk insya Allah ada aja ya. Ada lah, walaupun banyak peminjaman, tapi kita ada pemasukan juga. Kayaknya antum yang ngutang lah ya. Iya, itu kan nanti kan kalau keluar gaji bulan ini, itunya. Aman. Kayaknya gini-gini ya warung abang, ada penambahan. Iya nggak ada yang bayar hutangnya gimana? Masa abang berpatokan dengan hutang? Ya kita kan di situ nggak bisa anak puter balik. Ya, istilahnya kan kita harus ada pegangan juga, jangan berpatokan dengan hutang. Gimana mau berkembang usaha? Cuman untuk kehidupan sehari-hari aja. Gimana mau berkembang orang ngasih dihutangin aja, gimana? Tagih lah, ini kan udah mau apa namanya itu? Kayaknya tiap kesini tuh semua orang ada tagih, nggak ada juga yang bayar. Jumpai ke rumahnya. Apalagi ini kan apa? Di sini aja nggak mau bayar, apalagi rumahnya lari lah dia. Oh mungkin ada juga tuh yang jual, kan baru siap Julhijjah, maksudnya baru siap hari raya Idul Adha. Kan tuh? Orang banyak daging tuh. Nanti ada yang jual, banyak duit dah. Boleh supaya daging kurban dijual? Boleh lah kalau nggak penjual, kalau nggak pengkurban. Kurban. Mana tahu nanti dijual, dapat duit dah. Karena nunggu itikat baik dari kadang manusia itu lupa. Iya, makanya mengingatkan aja. Perlu mengingatkan gitu. Kayaknya nggak perlu sampai ke rumahnya. Baik, tok bayar utang. Nggak usah sampai kayak gitu. Nggak masalah, kita fadzakir. Kalau apa? Fadzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul. Nah, itu dia dalilnya. Artinya apa? Berilah peringatan. Terus sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang. Jadi kita tuh mungkin apa namanya itu? Ada sebuah hadis itu apa namanya? Tawabun apa namanya? Kullu bani Adam, khoto. Mungkin nggak cocok dah ke situ ya larinya ya. Memang itu sambungannya. Nah, maksudnya manusia itu sebaik-baiknya yang berbuat salah itu bertaubat ya. Maksudnya itu Anda mau arahkan ke lupa tadi, nggak cocok lah ya. Ya itu nggak cocok memang. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Maksudnya kita tuh mungkin perlu juga mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin punya utang tuh gitu. Mungkin kita ya ada rasa nggak enakan atau apa kan, tapi kan sifat manusia itu kan kadang pelupa. Iya betul. Cuman tiap kesini anak sindirnya. Cuman kalau dasar orang niat nggak mau bayar aja. Cuman kalau mau bayar ya bayar. Oh gitu. Tapi nggak masalah juga sih. Tapi kan terserah antum aja, kalau antum nggak enakan orangnya atau apa ya udah. Cuman lagi bilang. Cuman ya adalah. Ini apalagi dah masuk awal tahun Hijriah. Hijriah udah masih. Hijriah kan? Ya akhir bulan Julhijjah. Masih setengah tahun. Oh ini orang pasti banyak pengeluaran apa pemasukan. Ya, Bang, orang kemana? Udah tutup lah. Cuti. Tidak. Serius? Iyalah. Gak ada orang di sini? Nggak ada lah. Ini dah mau akhir-akhir apa? Orang banyak kan cuti. Udah akhir-akhir bulan. Ini apa lagi nih? Kempes banku, Bang. Kempes banku, bocor kayaknya nih. Serius gak ada orang di sini? Nggak ada lah. Pak. Kau totok pun sampai maghrib pun nggak. Orangnya pulang kampung, Aceh. Jadi cemana kereta aku ini nggak bisa jalan-jalan. Orang punya orang Singki itu lagi sengketa di sana tuh, jangan antum gara-gara itu. Orang Aceh apa tuh namanya? Singkil dia. Jadi nggak bisa nih. Karena abang usah nambal. Nggak bisa, nggak ada lah. Anda jualan di warung bukan. Udah tuh taruh sini. Nanti kalau udah pulang dia tuh. Kerja itu. Nih malam-malam juga udah. Udah kau naik kan? Apa naik Gojek atau apa? Keretaku. Udah naik ojek online aja, kereta tinggal. Online. Aman itu di sini. Cuman tinggal bannya aja besok. Kayaknya si kereta ini aja tuh yang bocor. Ya, memang ya, cuma lagi kereta tua. Bermasalah ini keretanya. Mumpung malam ini kan. Ini sebenarnya kereta siapa? Sebenarnya kereta siapa ini? Kereta abang. Siapa? Abang kamu siapa? Abang kamu? Abang antum siapa? Siapa namanya? Antonio salah namanya. Antonio? Ya Antonio. Macam apa ya? Ya, jadi Udah duduk aja. Jadi serius nih nggak ada yang bisa? Nggak ada lah. Ya dorong lagi aku nyari. Kita jualan sini bukan buka jasa bengkel. Soalnya kan sebelah-sebelahan nggak malah. Udah kau ngopi-ngopi sini dulu, duduk sini dulu. Duduk sini dulu. Ada apa di sini, Bang? Apa ada? Hari ini nggak ada apa-apa. Mie ada. Maksudnya ini aja. Ya, apa yang ada antum tengok aja lah.
Kopi lah kopi. Antum bocoran di mana? Bisa, kopi. Bocoran di mana? Itu dari jalan persimpangan sana tadi. Bocor. Bocor. Nah, karena sering kali juga situ. Aku pernah juga di sana. Iya. Pakai Tikungan itu. Iya, tikungan itu biasalah. Tikungan Simpang simpang. 4 itu. pakai motor kakekku. Wih, Kenapa? lebih parah dari ini lagi bocornya. Tapi antum yatim piatu di sini kok. Lu ada kakek Nggak ada kakek angkat. Jadi apa namanya tuh pernah pakai. Emang kalau di simpang sana tuh emang banyak apanya. Apa paku? Tahap apa taruh orang tuh. Jadi orang tuh bermain di situ. Bermain situ dia. Jadi kan kalau bocor, jadinya harus tempel depan mereka. Oh, berarti di sini yang nyebar paku berarti? Enggak lah, bukan di sini. Ini kan simpang satu lagi, simpang sana yang gue bilang tadi. Pokoknya aku malam ini harus jalan-jalan bang, pokoknya. Ini bocor jadi rencanaku tuh gagal jadinya. Antum ada rencana apa rupanya? Jalan-jalan lah. Wih, Mau kemana sebelumnya ini? Hah? Niatnya tadi mau kemana? Manusia itu kan bergerak dengan niat. Jalan-jalan nengoti kota-kota di sini gitu kan mumpung malam ini. Oh, bahasa Jawa round-round ya. Iya, round-round ya kan. Antum, kita coba tanya sama nenek antum tuh. Apa bang? Pasti dia bilang itu pasti nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh apa dulu? Ini kan udah mau akhir-akhir bulan Muharram. Bukan, bulan Muharram, akhir bulan Dzulhijjah. Ya Dzulhijjah. Nah, ini awal Muharram. ini kan udah mau masuk ini, udah mau masuk apa? Ini udah masuk belum Muharram? Udah masuk Muharram ya? Nah, apalagi udah masuk ini, bulan ini lah berarti. Oh, tahun baru Islam itu ya? Satu Muharram itu ya? Ya itulah pas dia, mau jalan-jalan. Coba aku tanya dulu sama nenekmu. Pasti nggak dikasih itu Kalau di karena Jawa tuh nama bulan Suro. Bulan Suro. itu Iya, kita tuh apa? Nggak boleh keluar rumah. Kenapa gitu? Itu hari sial. Hah? Hari sial? Hari sial. Jadi kalau antum keluar itu pasti sial nanti tuh. Tahap ada ya kejadian itu. Contoh ini, contoh. Nah, ini contoh. Jangan buang-buang makanan. Makanya. Bayar ya. Bang, bang nanti bayar boleh? Utangnya dulu. Apa? Makanya. Memang bulan Suro nih. Coba sesekali nanya sama bapak, sama nenek, sama orang-orang tua kita dulu. Itu sebenarnya nggak dikasih keluar. Nah, aku pun rencana ini nggak keluar di sini. Mana ada itu tahayul itu? Apa yang tahayul orang betul kok? Ini kok kayak kebetulan banget nih. Gitu kan? Jadi antum beranggapan bulan Suro nih bulan sial, bulan Muharram nih. Mumpung dari kejadian sekarang juga si bro ini baru bilang juga kayak masuk akal juga. Tapi apa jangan-jangan benar? Nggak ada itu. Bulannya semuanya baik lah di. Udah kan kelas kerupuk dulu. Sial. Aduh, jadi gitu dia. Apa bulan panas jadi maksudnya? Apa yang panas? Jadi bulan sial tuh ada ya kejadian-kejadian aneh-aneh yang menghampiri kita kalau kita keluar rumah. Jadi Makanya ngapain? Diam semalam aja. ini tuh usah keluar dulu. Lu udah duduk berzikir di rumah, sholat di rumah. Jadi nggak usah sholat di masjid. Nah maksudnya apa? Nggak usah keluar rumah pas malamnya tuh. Pas Aktivitas lain nggak boleh selain ibadah. Ibadah terus. Kalau bisa besoknya tuh puasa. gitu puasa. Puasa awal lah. Puasa apa? Puasa awal Muharram. Alah, ya Allah. Yang betul sih di bulan Muharram harus banyak-banyak. Kok tinggal aku? Hah? Oh dari mana? Ditinggalnya aku di sana pula. Kereta nggak betul ini. Maaf lah, cuma lagi. Antum siapa? Antum Jadi bukan? gimana ini? Yang mana punya kereta ini? Enggak ada kereta dia ajaknya aku jalan-jalan sore. Tadi Terus kereta apa? bocor, udah aku ke bengkel dulu Dia sedepan kamar katanya. mandi tadi. Aku ya tadi nyorong. Nggak terasa. Lupa, udah sampai sejauh ini. Jadi teman aman kan? Apa maman capek Aman, gini aman, kok? aman kan? Tapi sayang Tapi nggak percuma. tutup ini. Tutup. Mana abang nih? Tutup. Udah Udah aku gudor tadi nggak buka-buka. Itu orang yang pintunya. kampung kesingkil. Disingkil. Ngapain balik? Ya kampungnya di sana, pulkam dia. Ada permasalahan berat lah. Nggak ada. Masih dalam dia tuh. Malas saya buka ini. Udah berapa kali aku dari tadi sini tanya bang ini. Udah 3 hari. Mana cerita nih Sam? Itulah, makanya kata si bro ini malam tuh surut cuy, nggak boleh kita keluar. Ini bentuknya kalian ini bandel Aduh, dibilang. makanya nih cuma lagi nih. Makanya kalau apa tanya sama nenek antum lu orang tua antum. Itulah aku nggak tahu. Mana ngaruh? Iya. Ngaruh pula ini Semua buktinya ada nggak? ditetapkan sama Bocor loh buat kita loh. Mungkin gara-gara malam tuh surut. Ya itu takdirnya berarti mungkin mana ada hubungannya sama bulan-bulan ini. Aja. Sejak kapan bocor ban kereta tua dibilang? kita dulu. Malam Kita tuh malam ini malam siang. Jadian kita tuh di rumah tuh ya udah banyak ibadah. Jadi bulan ini bulan sial gitu.
udah kena musibah pula. Kereta bocor, capek jalan jauh ke sini. Makanya Malah dibilang awak pula kena sial. Makanya tahun depan tuh nggak usah nunggu lagi kalau malam Muharram. Gitu. Nggak ada alasan bocor ban ini sial-sial pula. Dari mana itu? Ini buktinya dah, ini buktinya. Yang mana? Ini bocor itu kan ada paku di jalan. Atau memang dari rumah udah bocor kian. Bocor halus. Karena bandel. Coba nggak keluar, nggak terjadi bocor. Ya, bocor juga di konsep rumah. hidup. Nggak kayak gitu konsep hidup. Nggak ada alasan gara-gara orang kena musibah, Intinya kena tunggu masalah, kalau dibilang sial. Muharram, usah keluar rumah. Maksudnya itu hari sial itu jangan apa yang ada kayak buat acara-acara itu jangan, nggak usah. Iya. Enggak ada itu. Dulu tahu dari mana ada sial. Semua sial. Enggak ada mana itu sial lah. Orang tua kita bilang, nenek kita dulu bilang, pokoknya di kampung kita ini nggak ada yang apa. Semua bulan tuh baik. Makanya Mana ada sial-sial. perayaan tuh nggak ada orang buat di bulan Muharram. Oh gitu. Karena itu sial tadi. Sam, nggak usah dengar. Nggak ada istilahnya hari sial, bulan sial, waktu sial, nggak ada. Mana ada keyakinan Islam kita kayak gitu? Dia kan karena belum tahu. Tapi ini kita kita Ini tuh bocor. ujian untuk antum. Si bro nggak buka lagi itu. Masuk akal kan? Masuk akal, manuk akal. Nggak ada kebetulan gitu dianggap sebuah kebenarannya. Enggak, ini kan kita bercerita tentang malam satu suro tadi. Cuma anakku Bukan pulang. masalah satu suro. Anggapan kesial-sial kemalangan-kemalangan disebabkan waktu-waktu tertentu itu nggak ada dalam Islam. Begitu. Iya, betul. Sejak kapan Islam itu membenarkan adanya keyakinan-keyakinan sial di waktu-waktu tertentu? Bro, gimana nih? Dulu itu keyakinan jahiliyah, orang-orang Antum percaya- jahiliyah di itu. Antum percaya aja apa kata nenek dulu, orang tua kita dulu. Bukan Jadi nggak percaya Islam ya? Iya. Islam, nenek kita kan Islam juga. Maksudnya kan orang tua Jadi kita kok beda Islamnya? orang tua kita dulu tuh kan tahu, maksudnya hari-hari sial, hari yang bagus. Enggak. Ah, Nenek abang tuh pernah kena sial apa hari itu? banyak lah. Kalau dia kan kalau orang bercerita pasti Berarti nenek antum pas nggak Islam. Nggak Islam berarti neneknya. Islam. Loh, tapi di Islam nggak ada, kayak gini. Dia hari itu kena sial apa dia hari itu? Wah? Dia hari itu kena sial apa? Dia pernah kena sial, makanya dia bilang, oh ini ada orang tua dia dulu gitu juga bilangnya. Kita Pak Din. turun menurun dia. Pak Din, konsep dalam Islam itu memang menghapuskan keyakinan-keyakinan demikian. Nabi itu diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini salah satunya untuk mendakwahi dari hal-hal demikian. Coba antum- Toyur, percaya hal-hal yang burung gitu. Coba antum perhatikan, setiap mau masuk Muharram, Ya. itu di kampung kita nggak ada yang buat pesta. Oh iya sepi kampung kan? Walimah Bro, nggak ada. Kenapa gitu? Enggak, Apa itu sunat Rasul apa namanya Walimah. walimah semua mana Nggak ada kayak Cak? gitu. Karena itu tadi Ada kampung karena sebelah ada. Kampus sebelah ada. itu kan Itu Pak Ustadz itu baru kampus sebelah itu Pak Ustadz Ahad ini. diguyur hujan kemarin itu Hah iya. iyalah petir hujan Pak Selamet. Pak Ustadz Selamet. Dia mau buat acara minggu ini. alah nggak ada itu tengok mana nanti ada? nanti aku bilang sama dia hati-hati bang belum di awal bulan Muharram ini bahaya. Bahaya. Pernah kau tengok ada nggak kampung kita Nggak, nih kalau hujan kan kenapa? Kan pakai tenda. istilahnya kan ada musibah di situ. Dari mana hujan musibah? bahaya Hujan kan? itu rahmat. Hati-hati lu, antum Maksudnya. hujan musibah ada. Hujan musibah, Pak. Hujan itu rahmat. Dari hujan timbullah banjir gitu. Banjir itu jangan salahkan hujannya. Iya. Siapa suruh paret antum timbun. Itu. Mau kemana air lari? Drainasenya Bahkan mana? ketika hujan ada doanya lu. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita baca doa itu. Iya, pasti kan ada Jadi rahmat. asbab kan ada dia. Ya, sebab apa? Udah intinya kau percayalah keadaku. Nggak ada. Ini Itu dia jalan antum percaya nggak ada jangan di ya. Islam Jangan kau sesatkan orang. Orang tua kita dulu bilang, pokoknya kau tengoklah di lingkungan sekitar kita Jangan itu kau nggak ada. sesatkan orang. Antum agama apa? Islam. Islam kan. Islam. Ya udah. Islam itu bertauhid, percaya kepada Allah. Ya. Dan Itu mah Rasul. iya, itu betul kita. Aku itu betul. Jadi Ya ini udah, keyakinan kan dari mana? Ada hari-hari yang bagus, ada hari-hari yang Allah. sial. Kan udah dibilang di Islam nggak ada hari-hari bagus dan apa semuanya baik. Tahu dari kan mana, itu. antum? Ya memang gitu di Islam. Dulu ada kisah tuh orang-orang jahiliyah, mereka menentukan nasib mereka itu dari mengundi anak panah, ataupun mereka nanti pakai apa namanya burung-burung. Kalau terbangnya ke kanan itu tandanya baik, kalau terbangnya ke kiri itu Nggak usah tandanya jadi pigi, buruk. katanya. Itu mereka mengundi nasib dengan itu loh. Itu Rasulullah SAW di masa itu berdakwahkan itu untuk menyingkirkan keyakinan-keyakinan kesyirikan demikian. Itu syirik loh. Kesyirikan. Karena dia menggantungkan nasibnya dari burung, dari panah. Ada panah. Contoh ini. Itu iyalah. Sial nih kalau burung kesini nih. Jangan lagi Dia begini. menggantungkan malam satu suro itu malam keramat Bulan ini nih. Bulan panas.
Nggak ada demikian. Nggak ada. Kalau kita yakin demikian, berarti kita sama keyakinan orang jahiliyah dulu. Keyakinan itu harus dihapus. Nah, itu ada. Jadi tergantung antum sekarang ini. Kemungkinan demikian itu memang terjadi. Bocor ban mana ada sih ya? Ya ujian lah. Ya, ujian lah. Ya, di mana-mana pun orang bocor bannya. Habis Iya. bensin, Tapi mogok cocok nggak dengan semua. waktunya? Cocok kan? Pas sih. Pas kan? Nggak bisa. Kan udah Gini bilang. aja lah. Antum nggak pernah rupanya bocor ban selain bulan ini? Kecelakaan antum kayak apa, jatuh apa. Terus ini abang Kenapa King antum nih, bilang siang? abang King nih tutup. Abang King tutup ini kenapa? Apakah memang dia karena nggak ada uzurnya atau nggak ada kerjaannya? Ada kan? Bukan, dia tahu kalau di bulan awal masuk bulan Muharram itu, Kenapa dia pulang kampung? Bahaya nih di jalan tuh nih. Oh. Bahaya. dia kan udah lama 2 hari yang lalu pulang. Kan dia udah tahu baru kok tadi pagi. di awal bulan Muharram itu segala aktivitas itu nggak ada. Maksudnya gitu? sial gitu. Kalau dibuka pun sunyi. Aku datang nih. Itu istilahnya kan Enggak pun bulan apa sunyi juga memang. enggak maksudnya. Maka dia udah tahu kalau bulan Muharram itu maksudnya enggak sesuai ekspektasi Tapi di antum bulan bilang lain dia lah pulang gitu. kan ada komplit Iya. daerahnya. Itu ya juga. Perebutan ini. Pas pula itu pas pula Perebutan waktu tanah. itu sama Ya ke udah, sana. kenapa dia pulang? Perebutan Kan bahaya. tanah katanya. Ya. Sengketa tanah. gitu. Daerah lain mau Nggak. mengambil tanahnya. Itu skip aja. Oh, ini tadi gimana? Bulan lain dia bocor ban juga ya. Jangan juga. Tapi ini cocok nak kira-kira? Ada sial bulan yang lain tuh. Semua aja sial. Tiap Bang hari Fadil. pasti ada orang bocor ban. Nah, Ya, ingat nih, ini juga, konsep juga, Islam ya. juga ya. Islam itu menyingkirkan segala sesuatu yang berkaitan tentang keyakinan-keyakinan jahiliyah. Dan itu adalah agama kita, agama tauhid ini. Kita itu memfokuskan bahwa membersihkan dari hal-hal berbau tahayul, berbau kesyirikan dan sebagainya. Itu memang harus kita jaga nih, tauhid kita nih. Nasib kita tuh hanya Allah aja. sama Nasib Allah kita aja, baik dan buruknya apa yang terjadi pada kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan penyebab karena malam ini, tanggal ini, bulan ini, bulan panas. panas. Hari apa? Apa lagi? Nggak ada itu. Yang ada adalah mungkin itu sebagai ujian Allah kasih sama kita. Itu. Karena ketika kita menyatakan diri kita beriman, kita harus Allah siap pasti untuk uji. diuji gitu. Ataupun Bang Bil, bisa jadi itu karena maksiat. Iya. Itu baru betul. Kalau Bang Fadil bilang, oh ini mungkin karena antum bermaksiat tadi sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegur, Allah uji dengan hal demikian Nah, gitu. itu bisa. Nah, aku gimana cara bilang aku kan sering duduk sama orang tua. Nah, kan cerita juga. Berarti ini bukan dari Islam, berarti dari orang tua. Dorong Ya gua namanya nenek kita dulu kan udah paham itu. Udah misalnya makan asam manis asam garam. Nah. Asam manis nila ya. Ikan ya. Ikan nila sama Maksudnya gitu dia. Ya, lapar beliau nih. Orang tua udah paham itu. Udah paham baru itu. duluan dia lahir di sini gitu istilahnya. Jadi gini Sam. Bang Fadil nih. Di awal Muharram tuh kita tuh diperbanyak berdoa, berpuasa. Betul. Gitu. Itu nggak salah. Ya kita berbanyak doa, jangan keluar. Dan itu tadi. Ini masalah nih. Udah salah dia. Lockdown berarti ya, lockdown. Maksudnya tuh, nih berarti. Covid. maksudnya tuh kita tuh kalau mau buat cuma menikah nih di bulan lain aja. Di bulan aja. Jadi nggak boleh keluar nih. Boleh Kerja nggak boleh. Keluar boleh. Tapi Maksudnya sial nanti kecelakaannya di jalan. itu kan awal satu suruh aja. Ya, berarti satu surat itu. Tapi bulan panas. Ya, Gimana ya? Itu tadi awal bulan. Pokoknya di bulan Muharram. Nanti kalau bisa acara-acara kalau misalnya ada pesta atau apa di bulan Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah pun nggak apa kau buat. Oke, nih giliran ya. Oke. Nah, ini ada bantah perkataan dia ini. Berarti ini istimewa ya bulannya. Istimewa bulannya, apalagi ada pernah baca hadis, Anda nggak tahu Apa hadis? sahih atau enggaknya ya. Kalau dia
berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, itu antum dah dianggap full itu. Misalnya dihapus dosa 50 tahun. Betul nggak? Itu dia. Betul. Ada alam, tapi memang dianjurkan banyak berpuasa. Jadi memang di bulan ini ada anjuran untuk berpuasa. Puasa. Oh ya ada. Memperbanyak puasa, bukan mengkhususkan puasa. Tapi ada satu puasa. Kalau antum puasa tuh antum telah menutup apa? Awal akhir tahun dengan puasa dan awal Betul, masalah puasa memang. awal tahun itu dengan puasa. Sekarang kajian kita bukan puasanya ini yang Kita tadi salahkan. bulan panas ini. Bulan Ya, panas maksudnya ini. itu- Dia membawa sial. Ya. Puasa di sini masuk juga di amalan-amalan yang kita lakukan di awal Muharram. Nggak salah. Salam dulu. Tapi masalahnya tadi, dia bilang itu bulan ini jangan kita banyak aktivitas, nggak boleh lockdown. Enggak, acara-acara tuh nggak boleh buat. Karena ini bulan panas, nanti membawa sial gitu. Ini harus kita berantas gitu loh. Paham, Sep? Gini, Sep. Kami ini berbicara secara logika, dalil. Sedangkan Bang Fadil ini dia berbicara dengan ini keyakinan nenek-nenek. Coba tanya nenek katanya. Nenek. Nenek itu siapa dulu? Siapa nenek apa? Nenek yang mana nih? Nenek yang mana? Nenek banyak. Nenek angkat juga. Makanya kalian harus bersosial. Maksudnya ke Tadi masjid. kakek angkat. Nggak, maksudnya ke Nenek masjid. angkat nih. Lah, ini masjid kan kami tetap kajian di situ. Ya. Habis itu Berarti kajiannya sama kumpul-kumpul. nenek-nenek nih. Bukan, maksud nenek di sini itu kan kakek juga. Oh, berarti kajiannya nggak sama kakek. Aku kan sama kakek sering diskusi sama nenek, sering Berarti cerita. bukan sama ahli agama kan? Hah? Bukan sama yang. Kan orang tuh belajar agama juga. Oh, Di gitu. pengajian. Oh gitu. Nah. Jadi gini, kita luruskan ya. Biar antum nggak salah paham. Bahaya soalnya ini. Bahaya. Sempat antum nanti yakin apa yang disampaikannya nggak keluar rumah antum selama 1 bulan ini. Oh no. Jadi antum lockdown lah. Sholat pun udah nggak di masjid lagi. Nggak di masjid lagi. Nah, Takut sholat- sial. sholat- Takut sial. sholat tidak Antum di masjid. mau Tapi ke di masjid. rumah aja. Bocor itu. Nggak bocor. Antum mau jalan ditabrak kereta. Sial. Sial. Sial Muharram gitu ya. Sial. Coba kenapa? Nah gini, jadi Bang Fadil ini meyakini bahwa saja masuknya 1 Muharram atau dikenal dengan malam 1 Syuro. Syuro itu artinya masuknya bulan Muharram gitu kan? Bulan Syuro. Bulan Syuro. Orang Jawa bilang itu. Kebanyakan orang-orang sana, orang yang masih nenek moyang kita ataupun khususnya orang-orang di daerah tertentu meyakini malam 1 Syuro itu adalah sebagai malam yang sakral. Dia memiliki makna bahwasanya malam ini mulia loh gitu. Saking mulianya mereka membatasi kegiatan mereka. Oh ini fokus untuk ibadah aja. Yeah. Oh ini fokus untuk di rumah aja mendekatkan diri sama Allah gitu. Bertabarruk kepada Allah. Gitu. Sehingga aktivitas-aktivitas yang lain dinilai nggak bermanfaat. Sehingga Fokus orang ibadah. yang nanti mereka melakukan aktivitas dianggap sia-sia gitu. Nah ini awal muncul keyakinan ini. Dari awal itu ya mindset dari situ merocok ke lain. Kalau kita merujuk kepada keyakinan orang masyarakat tertentu. Tetapi datangnya Islam itu untuk menghapuskan keyakinan-keyakinan demikian. Maksudnya bukan berarti sial. Karena Islam memandang bahwasanya setiap hari itu sama. Walaupun dalam hadis itu ada yang disebutkan oleh Rasul ada bulan-bulan haram. Artinya bulan-bulan yang memiliki keutamaan. Tetapi tidak menafikan bahwasanya bulan lain itu buruk gitu. Bulan lain jelek. Bulan lain jelek enggak, tapi ada keistimewaan. Dan Islam tidak juga meyakini adanya malam khusus, malam tertentu kecuali ada dalilnya yang menjelaskan malam itu seperti malam Lailatul Qadar. 10 Dzulhijjah. Kalaupun nanti ada 10 Zulhijjah ataupun 10 Muharram lain sebagainya, itu ada dalilnya. Oke. Akan tetapi menjadikan malam itu sial itu enggak kita ketahui dalam Islam itu. Karena semuanya baik. Baik. Karena hari-hari itu Allah jadikan sebagai ayam gitu. Dalam arti waktu yang berputar gitu. Kesialan yang terjadi itu bukan berarti karena hari itu gitu ataupun waktu itu gitu. Enggak. Itu mungkin karena memang udah qadarullah terjadi pada diri kita. Kan kita tahu bahwa takdir kita itu telah tertulis jauh sebelum kita diciptakan. Dunia ini diciptakan Allah itu telah menulis 20.000 tahun ya. Jadi Sebelum langit dan bumi diciptakan. hal itu bukan menjadi keyakinan kita bahwasanya ini sial ini karena malam ini, sial ini karena waktu ini, sial karena enggak, Islam enggak demikian. Ya memang ujian aja. Memang ujian. Bisa jadi kalau misalnya Bang Fadil bilang, ini bisa jadi karena sialnya karena maksiat. Ini bisa karena dosa-dosa. Allah gugurkan dosa-dosa kita melalui musibah ini. Itu baru benar.
Paham ini? Mana yang lebih masuk akal? Dan Sam nilai mana yang lebih masuk akal? Hujah ana atau hujah dia? Si hujah antum. Jangan cuma perkataan-perkataan aja kan. Oke, kalau kayak gitu kita harus gimana nih dong? Nggak ada ya, makanya kita tetap beraktivitas. Ya, untuk memperbanyak ibadah Berbanyak bagus. ibadah bagus. Bagus bulan ini itu bagus. Tapi untuk senyumannya dia itu bahaya. Menjerumuskan orang. Lagi. Enggak, ini kita cemana pulang cuy. Ya udah apa jam pesan Bocor aja. ini si bro nih gak buka. Tapi nggak sial, aku anak-anak berkhususat ini pasti Allah Subhanahu Wa Taala ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ada hikmah di balik Ada itu. hikmah ini. Entah nanti diganti NMAX, Amin. diganti Pajero, Amin. kereta ini kita buang. Oh, jangan bro. Udah kita cari tempat bengkel lain aja. Hah? Cari tempat bengkel lain aja. Oh, ya lah. Oh ya kan jalan sana masih ada. Tapi udah jam segini. Enggak apa-apa sabar aja. Aduh. Tanya ojek online aja. Katanya. Ada. Kami pulang dulu ya. Hati-hati kena subhat lagi nanti. Hati-hati. Enggak lah. Kena subhat itu bahaya kali dia. Subhatnya ngeri.